Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Bapak kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Baik, Bapak akan mengabsen sebentar. Aida Sintabela, Hadirah. Aisyah Salsabila, Hadirah. Safira. Hadirah. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai materi tanggapan. Sebelum kita masuki materi tanggapan, apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat ya. Baik, materi yang pertama kita adalah mengenai materi tanggapan. Teks tanggapan. Baik, tujuan pembelajaran kali ini adalah untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional guru melalui kegiatan PKB, meningkatkan asesmen kompetensi guru lagi, serta memfasilitasi sumber belajar guru dan peserta didik dalam mengembangkan kurikulum, persiapkan dan melaksanakan pembelajaran mendidik, meningkatkan hasil pembelajaran sendiri, hasil yang akan didapatkan setelah proses pembelajaran yang diharapkan. Baik, untuk materi ini adalah materi tanggapan. Teks tanggapan adalah merupakan teks yang biasanya untuk mengkritik sebuah hasil kejadian atau permasalahan yang ada yang terjadi di masyarakat. Teks tanggapan ini biasanya menanggapi berupa kritikan, saran, dan ujian kepada sebuah teks tanggapan. Adapun struktur yang dapat kita ketahui melalui teks tanggapan ini ada 3 struktur. Yang pertama adalah strukturnya adalah evaluasi. Yang kedua adalah deskripsi data. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Evaluasi adalah pernyataan umum mengenai suatu proses permasalahan yang akan dipelajari. Mengenai pembelajaran tersebut. Kedua adalah deskripsi data, proses terjadinya suatu rangkaian peristiwa yang terjadi dalam suatu peristiwa tersebut. Di sini letak kalian adalah bagaimana kalian nanti berkepihakan kalian setuju tidak dengan proses tanggapan yang akan dibuat, atau kalian setuju atau menolak, atau kalian akan memberikan ujian terhadap suatu permasalahan tersebut. Yang ketiga adalah penegasan ulang. Artinya di sini ditegaskan kembali mengenai proses materi yang akan dibahas. Kita akan membuat 4 kelompok. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Kita lakukan. Baiklah, sebelum kita melakukan kegiatan diskusi, mari kita tonton video animasi bahaya dalam merokok berikut ini.
tugas kalian adalah membuat tanggapan berdasarkan struktur yang Bapak jelaskan tadi. Yang pertama mengenai evaluasi, yang kedua mengenai deskripsi data, yang ketiga mengenai penegasan ulang. Tugas kalian pertama adalah membuat evaluasi dalam teks tanggapan tersebut. Nah, bagian mana yang menjadi teks evaluasinya, kemudian yang bagian mana lagi menjadi teks deskripsinya. Terus yang terakhir adalah mengenai penegasan ulang dalam sebuah teks tersebut. Sudah paham yang tugasnya? Paham. Kalau sudah paham, silakan kalian berdiskusi, kemudian tuliskan dalam bentuk catatan. Hasil daripada diskusi kalian. Silakan kelompok 1 untuk membacakan hasil daripada tanggapannya. Maju ke depan. Ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Dampak merokok bagi pelajar. Evaluasi. Sebagai manusia, tentunya kita ingin tubuh kita sehat. Cara untuk mendapatkan hidup sehat adalah dengan tidak mengonsumsi makanan yang dapat mengganggu kesehatan. Salah satu hal yang menjadi faktor terganggunya kesehatan adalah rokok. Rokok sendiri adalah silinder dari kertas yang berisi cocokan tembakau dan mengandung zat kimia. Deskripsi data. Saat ini terdapat 1.100 juta penghiasan rokok di dunia setiap tahunnya. 4 juta orang meninggal karena rokok. Berdasarkan laporan Badan Kesehatan Dunia, sekitar 250 juta anak-anak akan meninggal apabila merokok tidak segera dicegah. Berdasarkan data Yayasan Jantung Indonesia, sebanyak 77% siswa merokok karena ditawari teman. Sekali, 2 kali, mungkin ditawari oleh temannya, akan ketagihan. Dampak negatif bagi pelajar adalah menyebabkan prestasi menurun, karena siswa akan tidak fokus pada pelajaran. Penegasan ulang. Oleh karena itu, berbagai upaya perlu dilakukan untuk meminimaliskan jumlah perokok. Banyak slogan yang melarang kita untuk merokok. Bahkan semua produk rokok sekarang sudah tertera bahwa merokok di kemasannya yang terpenting. Pemerintah telah memasukkan materi bahaya merokok pada kurikulum sekolah. Buktinya ada slogan hindarkan dan jauhkan sekolah dari asap rokok di buku pegangan siswa. Orang tua sangat berperan penting dalam mengawasi pergaulan anak agar tidak terjerumus dalam pergaulan yang salah. Selain itu, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meminimaliskan jumlah perokok. Sekian itu dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Mari kita berikan hapus. Baik, untuk selanjutnya silakan kalian tanggapi mengenai presentasi temannya, adakah yang sama atau tidak mengenai materi yang telah dibacakan oleh teman kalian tadi.
jadi kesimpulannya pada materi kali ini adalah mengenai teks tanggapan, pertama mengenai evaluasinya adalah bagaimana bahaya merokok bagi kesehatan tubuh, sehingga kita harus menjauhi makanan-makanan yang dapat mengganggu dalam kesehatan tubuh kita. Bahkan itu juga seperti asap rokok yang tidak boleh dikonsumsi karena dapat membahayakan tubuh kita. Pada materi selanjutnya adalah mengenai penegasan. Pada deskripsi datanya adalah banyak sekali dampak daripada rokok ini yang telah berpengaruh pada para pelajar, sehingga banyak sekali para pelajar ini mengkonsumsi rokok. Yang adalah penegasan ulang. Di sini dapat disampaikan bahwa pemerintah sudah memperingatkan kepada para perokok untuk menjauhi rokok, bahaya daripada rokok. Bahkan juga dalam kurikulum pendidikan sudah disampaikan melalui beberapa peringatan dari buku-buku. Mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan mengenai materi tanggapan kali ini. Untuk pelajaran besok harinya kita akan mempelajari mengenai kabut asap riau. Anak-anak diharapkan bisa membaca buku LKS-nya atau buku yang lainnya mengenai materi selanjutnya. Demikian materi yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.